Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat-Nya yang sangat teramat banyak, yang tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Rahmat dan nikmat Allah mengalir dengan begitu banyaknya setiap hari kepada kita. Tanpa rahmat dan nikmat itu kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa rahmat dan nikmat Allah itu kita tidak akan mampu apa-apa. Saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, teman-teman anak dimanapun berada. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, satu-satunya manusia yang kita berharap benar-benar di akhirat Allah kumpulkan kita bersama beliau. Yang mana di hari itu takkan kita berharap berkumpul kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita cintai selain mereka. Satu-satunya adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhirat kelak yang tidak berkumpul bersama beliau, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan celaka dan binasa. Teman-teman anak yang berbahagia, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, dengan harapan setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, mudah-mudahan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau kita berbicara tentang dunia, teman-teman yang berbahagia, semua kita tahu. Sekarang kita hidup di dunia, namun harus selalu kita tanamkan dalam hati kita. Allah hidupkan kita di dunia bukan untuk dunia. Allah hidupkan kita di sini bukan untuk di sini. Allah lahirkan kita di permukaan bumi, namun bukan untuk di permukaan bumi. Hal ini yang sering hilang dari dada banyak manusia di zaman sekarang ini. Ia terpesona dengan apa yang dilihat oleh matanya. Matanya melihat dunia, melihat bumi, melihat tempat kelahirannya. Dan dia merasakan inilah kampung halaman. Sehingga ia kerahkan segala tenaga, upaya dan usaha untuk menggapai kebahagiaan, cita-citanya di permukaan bumi. Dan disitulah kekeliruan yang paling besar yang terjadi. Kekeliruan di mana manusia mengira dia akan hidup di dunia selama-lamanya. Segala upaya, kekuatan, kemampuan benar-benar tercurah untuk dunia itu. Sekiranya hal seperti itu terjadi kepada orang yang tidak beriman pada hari akhirat, mungkin kita maklum. Karena tidak ada hari setelah kematian bagi mereka. Namun yang kita khawatirkan, yang kita anehkan, yang kita pedulikan adalah kaum muslimin yang tahu dan sangat tahu bahwa hidupnya tidak hanya di permukaan bumi. Permukaan bumi. Akan ada kehidupan pasca kematian. Itulah kehidupan hakiki. Kehidupan kekal abadi bernama akhirat.
Wa fil akhirati adzabun sadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwana. Dan di akhirat kelak ada dua kemungkinan, adzabun sadidun, azab yang sangat teramat dahsyat, atau ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ana mengajak diri sendiri, mengajak teman-teman dimanapun berada. Jadilah kita seorang muslim. Jadilah kita seorang mukmin yang hidup dunia bukan untuk di dunia. Yang hidup di bumi bukan untuk di bumi. Yang hidup di sini tapi bukan untuk di sini. Apa yang ada di dunia, apa yang ada di bumi, apa yang kita miliki di sini, gunakan untuk di sana. Itu yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita di dunia untuk melakukan persiapan, mengambil bekal sebanyak-banyaknya pasca kehidupan dunia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian perhatikan apa yang kalian persembahkan untuk hari esok kalian. Secara teori, manusia tahu. Yang ana maksudkan adalah orang Islam tahu. Dia hidup dia untuk akhirat. Dia akan hidup di akhirat, akan tetapi dia hidup untuk akhirat itu yang kurang mengerti. Secara teori dia tahu. Dia akan meninggalkan dunia. Akan tapi aktivitasnya seolah-olah dia tak akan meninggalkan dunia ini. Sehingga segala kekuatan, daya dan upaya tercurah untuk dunia. Untuk apa saudaraku? Untuk apa saudariku? Aksi yang maksimal untuk dunia yang akan kita tinggalkan. Tidakkah lebih baik aksi maksimal itu untuk negeri yang akan kita tuju? Untuk kampung halaman yang kita pasti ke sana. Bukan untuk tempat yang pasti kita tinggalkan. Pasti dia akan kita bawa, walaupun sedikit. Lima'an nas yawmal qiyamati kuffatan ruratan rulla. Manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat setelah meninggalkan dunia, kuffatan, tidak pakai sandal, sandal pun tidak punya, ruratan, tidak berpakaian, telanjang, pakaian tidak punya, rullan, belum dikhitan. Dalam riwayat lain, bumma, tak membawa sedikit pun kenikmatan dunia. Untuk apa? Untuk apa dimaksimalkan? Aksi untuk sesuatu yang pasti ditinggalkan dan tak akan mungkin dibawa pergi. Akan tetapi kenikmatan dunialah yang mempesona. Akan tetapi taman-taman ceritalah yang telah membawa kita ke sana. Akan tetapi kemalasan kita untuk di majelis ilmu lah yang telah membuat kita buta. Dunia yang pasti kita tinggalkan, kita serius. Bukan beginilah orang bertakwa hidupnya, saudaraku, saudariku. Bukan beginilah Allah memerintahkan kita. Bukan beginilah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita cara hidup seorang mukmin di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gapai, raih, kejar kampung akhirat menggunakan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Namun jangan lupakan nasib di dunia. Apa yang dikejar? Dengan aksi maksimal akhirat. Adapun dunia, wala tansa, sekedar jangan lupa. Alangkah banyaknya manusia yang sudah membalikkan ayat ini dalam kehidupannya. Praktiknya dalam hidupnya terbalik. Dia hidup mengejar dan mengejar dunia. Akhirat sekedar jangan lupa. Ini yang terjadi. Ini adalah pola yang terbalik.
sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Yang ada adalah kejar akhirat, raih akhirat, serius untuk akhirat. Dunia sekedar jangan lupa. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kejar kampung akhirat. Allah berikan harta, kejar akhirat dengan harta itu. Allah berikan keluarga, kejar akhirat dengan keluarga itu. Allah berikan tahta, kejar akhirat dengan tahta itu. Allah berikan nama, kejar akhirat dengan nama itu. Allah berikan mata, kejar akhirat dengan mata itu. Allah berikan lisan, telinga, kejar akhirat dengan lisan dan telinga itu. Dan begitu seterusnya. Teman-teman yang berbahagia. Akan tetapi, hal inilah yang sudah lama hilang. Kecuali hanya segelintir orang. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sekedar perlintasan. Dia hanya sementara. Negeri perlintas yang kita harus melintas kepadanya. Menuju ke kampung akhirat. Karena tak akan mungkin sampai ke kampung akhirat kalau belum melintas di permukaan bumi. Maka perumpamaannya bagaikan sebuah jembatan yang akan mengantarkan kita ke daratan seberang. Dan itulah tujuan kita, daratan seberang itu. Namun kita harus melintas di atas jembatan dan agar sampai di daratan yang kita tuju. Kita hidup ke sana. Maka jangan terlalu lama berada di atas jembatan, saudaraku, saudari. Sehingga akhirnya antum tidak sampai ke kampung seberang. Banjir bandang datang sehingga antum hanyut dengan dunia itu. Jadikan jembatan hanya sekedar jembatan. Jadikan penyeberangan hanya sekedar penyeberangan. Bukan tempat kita. Lalu kemudian menghabiskan usia kita. Aksi kita di atas jembatan yang suatu saat pasti kita tinggalkan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah banyak bicara dunia dan hakikat dunia. Hal yang sama dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pun demikian. Akan tetapi syaitan tidak ingin kita memahami dunia seperti itu. Sehingga dia memberikan kepada kita makna yang terbalik. Akhirnya aksi kita pun terbalik. Seperti yang Ana sampaikan di awal tadi. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan kepada kita, nikmat dunia itu kecil, kerdil dan kecil. Kul mata'ul dunya khalil. Katakan bahwa kenikmatan dunia itu sedikit. Katakan, wahai Rasul, pada manusia, kepada umatmu, pada hamba-hamba Allah, dunia itu sedikit. Dunia itu kecil. Itulah hakikat dunia, kerdil dan kecil. Namun syaitan menjadikan terbalik di hati banyak manusia. Sehingga manusia memandangnya besar dan banyak. Ketika manusia sedang memandangnya besar dan banyak, tak ayal lagi usaha maksimalnya untuk hal yang dia anggap besar dan banyak. Namun kalau dia menganggap bahwa dunia itu kerdil dan kecil, tak akan dia maksimalkan segala upaya hanya untuk dunia. Kan dia sesuatu yang kerdil dan kecil. Sekecil apa? Kecil apa, saudaraku, saudariku? Dengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usdu'a fil yaum falyanzur bima tafsir." Perbandingan dunia dan akhirat, perbandingan dunia dan surga bagaikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jari. Mencelupkan satu jari di atas air laut. Satu jari ke dalam air laut. Silahkan dia lihat berapa air yang terbawa oleh satu jari ini yang dicelupkan di dalam air laut tersebut. Itulah dunia. Sisa air laut adalah kenikmatan di surga. Itulah dunia yang kita bawa. Satu jari yang kita celupkan itu kenikmatan akhirat, itulah air laut. Sisa air laut adalah kenikmatan di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidakkah ini yang harus kita kejar? Tidakkah ini yang harus kita lakukan untuk mengejar
dan mendapatkan yang maksimal. Sisa air laut adalah kenikmatan yang ada di surganya Allah. Sementara dunia hanya air yang menempel di satu jari kita di saat dicelupkan di dalam air laut. Inilah perbandingan sedikit dunia dan perbandingan akhirat. Dan Rasul tidak pernah berdusta. Namun begitulah perbandingan yang sebanding dan seimbang antara dunia dan akhirat. Sehingga orang mukmin yang selalu menanamkan di hatinya dunia kerdil dan kecil, kenikmatan dunia tidak seberapa, tak akan buru-buru dan menghabiskan usianya untuk berburu dunia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa usia kita di dunia ini singkat. Kita hidup di dunia hanyalah dalam waktu yang sangat singkat. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kita. Qalu abisna yauman aw ba'da yaumin. Jawab penduduk Masar, kami tinggal di dunia Allah hanya satu hari. Dan sebagian menjawab hanya sebagian hari. Tak cukup satu hari. Sebagian dari satu hari itu. Di dalam ayat yang nyata inilah Allah mengingatkan kepada kita, usia kita di dunia begitu singkat. Allah bertanya kepada penduduk Masar, jin dan manusia, dan kitalah yang ada di Masar sana. Ketika itu, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Berapa tahun kalian tinggal di dunia? Berapa tahun pertanyaannya? Jawaban bukan 1 atau 2 tahun. Jawaban penduduk Masyar, 1 hari ya Allah. Yang ditanya tahun, jawabnya hari. Kenapa kita sekarang mengatakan usia kita panjang? Usia kita puluhan tahun. Ketika kita belum bertemu dengan hari akhirat. Ketika kita bertemu dengan hari akhirat dan kita review ke belakang, sadarlah kita berapa singkat usia kita di permukaan bumi ini. Allah bertanya berapa tahun, sebagian penduduk bumi menjawab 1 hari Allah. Kenapa 1 hari? Mereka sudah bertemu dengan hari akhirat. Ternyata 1 hari di akhirat takaran dunia 1000 tahun. Maka umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh yang hidupnya 1000 tahun menjawab 1 hari. Kami tinggal di bumi Allah. Gerangan apa jawaban kita? Kalau umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam yang hidup di permukaan bumi berusia 1000 tahun menjawab 1 hari. Panjangkah usia kita di permukaan bumi ini? Baik saudaraku, saudariku. Sangat singkat. Oleh karena itu seorang mukmin yang menyadari usianya di dunia sangat singkat, tak akan maksimalkan usahanya hanya untuk dunia. Akan tetapi dunia ini jadikanlah jembatan membawa dia kepada kenikmatan abadi di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, teman-teman anak yang berbahagia dimanapun berada. Mudah-mudahan beberapa referensi Al-Quran dan hadis yang ana bacakan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurang ana mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.